Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis yuridis terhadap perceraian dari perkawinan campuran yang tidak tercatat. Putusan Mahkamah Agung nomor 370 garing PDT.G garing 2012 garing PA.CBD. Kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Karen Arasana, Resya Farasastari, dan Maria Prilia Saputri Jando. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nesya. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, terdapat pertautan dua stelsel hukum, yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum asing yang bersangkutan. Di mana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut. Perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut. Perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional, karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan maupun percekcokan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian. Seperti kasus yang dialami oleh Rizka Aryani dan Ian O'Donnell, yang mana di kasus tersebut terdapat perkawinan campuran dan menimbulkan perceraian dikarenakan perkawinan campuran tersebut tidak tercatat di Departemen Luar Negeri RI, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Kedutaan Negara Irlandia di Indonesia, dan di Kantor Agama Islam di negara Irlandia. Rizka Aryani merupakan warga negara Indonesia dan Ian O'Donnell yang merupakan warga negara asing Irlandia. Setiap perkawinan campuran wajib tercatat di Departemen Luar Negeri RI dan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta di kedutaan asing tersebut dan di Kantor Agama Islam di negara asing tersebut. Atas pencatatan tersebut, maka perkawinan campuran mengikat secara hukum dan berlaku bagi kedua negara tersebut. Dan di dalam kasus tersebut, dokumen pra-perkawinan campuran antara Rizka Aryani dengan Ian O'Donnell tidak memenuhi syarat kelengkapannya dan tidak memenuhi syarat keabsahannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil penelitian. Duduk perkara. Berdasarkan putusan nomor 370 garing PDT.G garing 2012 garing PA, pihak yang mengajukan gugatan pada putusan tersebut adalah Rizka Aryani sebagai pemohon dan warga negara Indonesia, dan Ian O'Donnell sebagai turut termohon warga negara asing Irlandia, yang dikeluarkan di Pengadilan Agama Cibadak, telah mengajukan gugatan cerai. Keduanya menikah pada tanggal 18 Februari 2011, dan perkawinan campuran tersebut dicatat di Kantor Urusan Keagamaan pada tanggal 18 Februari 2011, dan atas hal tersebut, terbitlah buku nikah atau kutipan akta nikah nomor 74 garing 41 garing 11 garing 2011, bahwa pada hukumnya, setiap perkawinan campur wajib tercatat di Departemen Luar Negeri RI dan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas percatatan tersebut, maka perkawinan campuran mengikat secara hukum dan berlaku bagi kedua negara.
perkawinan campuran jungto buku nikah atau kutipan akta nikah nomor 74/41/11/2011 tertanggal 18 Februari 2011 sampai dengan sekarang ini tidak tercatat di Departemen Luar Negeri RI, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Kedutaan Negara Irlandia di Indonesia, dan di Kantor Agama Islam di negara Irlandia. Maka dari itu, penggugat memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian dengan mengajukan di Pengadilan Agama Cibadak. Atas dasar keputusan untuk melakukan perceraian tersebut, penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk memanggil, memeriksa, dan memutus dengan amar, yaitu 1. Mengabulkan permohonan atau pemohon atau penggugat. 2. Menyatakan perbuatan termohon atau tergugat dan termohon tergugat dan turut termohon atau turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan perkawinan campuran antara pemohon atau penggugat dengan turut termohon atau turut tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan perkawinan campuran antara pemohon atau penggugat dengan turut termohon atau turut tergugat batal demi hukum. 5. Menghukum dan memerintahkan kepada pemohon atau tergugat mencoret atau menghapus dari daftar buku register perkawinan campuran dengan buku nikah atau kutipan akta nikah nomor 74/41/11/2011 tertanggal 18 Februari 2011. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Atas nama Ian O'Donnell, warga negara asing Irlandia, dengan Rizka Rianti binti Dudu, warga negara Indonesia. 6. Menghukum kepada termohon atau tergugat dan turut termohon atau turut tergugat secara tanggung atau renteng membayar biaya perkara. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 370-PDT-G-2012-PA antara lain: 1. Berdasarkan bukti-bukti bahwa pernikahan antara Ian O'Donnell dan Rizka Aryani memang berlangsung pada 18 Februari 2011. 2. Dalam proses pemeriksaan bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah agar perkawinan telah dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2011 dengan kutipan akta nikah nomor 27/41/11/2011 tertanggal 18 Februari 2011 batal demi hukum dengan dasar bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah tidak memenuhi ketentuan yang ada, yakni tidak tercatat di Departemen Luar Negeri Indonesia, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan di Kantor Agama Islam Negara Irlandia. Juga tidak ada surat pengantar perkawinan campuran dari Kantor Agama Islam Negara Irlandia dan Kedutaan Negara Irlandia di Indonesia. 3. Majelis berkesimpulan pemohon pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon mengandung ketidakjelasan atau kabur. Analisis dan diskusi. Kasus gugatan perceraian yang batal demi hukum dari putusan MA nomor 370-PDT-G-2012-PA-CBD antara penggugat dan tergugat ini merupakan perkara hukum perdata internasional karena mengandung unsur HPI, yaitu perbedaan kewarganegaraan para pihak, di mana pemohon yaitu Rizka Aryani sebagai warga negara Indonesia dengan turut termohon Ian O'Donnell sebagai warga negara Irlandia yang melaksanakan perkawinan campuran di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, setelah titik taut primer ditemukan, selanjutnya menentukan lex fori dengan mengidentifikasi titik taut sekunder. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hukumnya ditentukan dari mana perkawinan itu dilangsungkan, atau disebut juga lex loci celebrationis, yaitu di Indonesia. Maka yang diberlakukan adalah hukum di Indonesia sesuai dengan hukum formil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next slide. Perkawinan campuran antar warga negara.
Pengertian perkawinan campuran diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan di Indonesia. Dari rumusan tersebut, pengertian perkawinan campuran menjadi lebih sempit karena pembentuk undang-undangnya hanya memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing. Next slide. Syarat perkawinan campuran antar warga negara. Untuk perkawinan campuran antar warga negara diatur dalam ketentuan pasal 83 BW, perkawinan dilangsungkan antara dua orang warga negeri atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing. Pihak Indonesia diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 27 sampai dengan pasal 49 BW, yaitu mengenai syarat-syarat material. Bagi yang berkewarganegaraan Indonesia, berlaku statuta personalia, pasal 16 AB, yang di dalamnya juga terkandung kewenangan untuk melangsungkan perkawinan. Mengutip isi putusan Mahkamah Agung nomor 370-PDT-G garing 2012 PA CBD tersebut bahwa menurut hukumnya setiap perkawinan campuran wajib tercatat di Departemen Luar Negeri RI dan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta di kedutaan asing tersebut dan di kantor agama Islam di negara asing tersebut. Atas pencatatan tersebut, maka perkawinan campuran mengikat secara hukum dan berlaku bagi kedua negara tersebut. Next slide. Perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara. Perceraian dalam perkawinan campuran termasuk dalam bidang status personal hukum perdata internasional. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian. Antara lain, perceraian dari warga negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan jurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai di luar negeri. Mengenai perceraian orang-orang asing yang dilakukan di Indonesia ini, menyangkut kompetensi dan persoalan tentang hukum mana yang dipergunakan atau disebut juga choice of law. Namun, pada kasus dalam putusan MA nomor 370-PDT-G garing 2012 garing PA.CBD tidak dapat diterapkan perceraian dalam perkawinan campuran karena belum dan atau tidak dipenuhinya syarat kelengkapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka gugatan perceraian yang dituntut oleh penggugat dianggap tidak dapat diperiksa di muka sidang Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi. Karena perkawinan campuran tersebut belum memiliki kekuatan hukum di lembaga tinggi negara. Next slide. Akan dibacakan oleh rekan saya, Nesya Paras. Baik. Perkawinan yang dianggap batal demi hukum, dan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah sehingga perkawinan campuran tersebut dipandang mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut cacat hukum. Dengan dasar cacat hukum tersebut, majelis hakim memandang bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan. Oleh karena itu, putusan pembatalan perkawinan campuran antara pemohon yaitu Rizka Aryani dengan turut termohon Ian O'Donnell oleh Pengadilan Agama Cibadak dipandang sudah tepat karena dasar perkawinan campuran yang dilakukan tersebut menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah. Perkawinan yang demikian itu juga dianggap tidak pernah ada sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dan berlaku sejak tanggal diputuskan oleh pengadilan di mana putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penutup. Dari hasil uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di luar negeri antara sesama WNI atau WNI-WNA wajib dicatatkan baik di luar negeri maupun di dalam negeri.
Syaratnya untuk perkawinan campuran antara warga negara diatur dalam ketentuan pasal 83 BW. Perkawinan dilangsungkan antara dua orang warga negara Indonesia di luar negeri atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing. Pihak Indonesia diwajibkan memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh pasal 27 sampai dengan pasal 49 BW, yaitu mengenai syarat-syarat material. Bagi yang berkewarganegaraan Indonesia, berlaku Statuta Personalia pasal 16 AB yang di dalamnya juga terkandung kewenangan untuk melangsungkan perkawinan. Kesimpulan. Putusan Mahkamah Agung nomor 378-PDT-G/2012-PA-CBD bahwa menurut hukumnya, setiap perkawinan campur wajib tercatat di Departemen Luar Negeri RI dan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta di kedutaan asing tersebut dan di kantor agama Islam negara asing tersebut. Atas pencatatan tersebut, maka perkawinan campuran mengikat secara hukum dan berlaku bagi kedua negara tersebut. Dalam putusan itu menimbang bahwa pemohon pembatalan perkawinan yang didasarkan bahwa perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak tercatat di Departemen Luar Negeri RI karena belum dan atau tidak dipenuhinya syarat kelengkapan yang sudah disebutkan, maka gugatan perceraian dituntut oleh penggugat dianggap tidak dapat diperiksa di muka sidang pengadilan agama. Karena perkawinan campuran tersebut belum memiliki kekuatan hukum, mengikat untuk diberlakukan di kedua negara, Irlandia dan Indonesia, karena belum atau tidak tercatat secara hukum di lembaga tinggi negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.